Atoik mengalir deras ke tangan si kaya, sedangkan si miskin menderita tiada henti. Ekonomi timpang, jalan semakin lebar, takkan pernah ada kesetaraan dalam negeri. Si kaya di atas, si miskin terinjak-injak, kesenjangan sosial semakin menghancurkan. Kantong yang kosong, hati yang penuh beban, negara ini butuh perubahan yang nyata. Ketimpangan ekonomiku menyakitkan hati, ciptakan kesetaraan. Bukakanlah pintu sukses untuk semua, mari bersatu. Uang jauh perbedaan kita, ketimpangan ekonomiku, berikan keadilan. Halo, halo, halo. Good. Hai semuanya. Ya, kembali lagi sama gua. Ya, yang mungkin kalau misal kalian ngeklik ini, boleh jadi kalian ngeklik short YouTube atau muncul di homepage kalian. Jadi ya kemarin gue baru bikin video tentang bagaimana si antara Hagoromo, Ashura dan Indra yang gue coba tarik ke dalam perspektif penarikan value lah, maksudnya pengerokan value yang boleh jadi berguna buat diri gue. Dan gue juga ingin nge-share lagi tentang bagaimana salah satu karakter yang dia tidak punya kemampuan yang dimiliki banyak orang, juga pada akhirnya dia harus merasa minder karena aneh dan tidak mempunyai kemampuan-kemampuan spesial seperti anak-anak lainnya. Yaitu salah satunya siapa lagi kalau bukan Mike Todai. Nope, maksud gue Mike Togai. Siapa yang nggak sedih ya kalau misalnya gue pribadi kalau jadi Mike Guy atau Guy di Naruto ini, rasanya pasti sangat minder, apalagi pada saat dia kecil, ketika semua orang bisa ninjutsu, ketika semua orang bisa genjutsu, ketika semua orang bisa katon, gokake no jutsu dan lain-lain. Bahkan teman dekatnya itu adalah orang yang jenius, orang yang pinter lah. Kalau misalnya kuliah dia tuh kumlot pasti gitu ya, dia Kakashi yang bisa segala macam, dia bisa mendapatkan Jonin di waktu yang sebentar, sedangkan Guy boro-boro mau jadi Jonin, mau masuk ke Genin aja dia harus maksa dan harus muter beberapa ribu putaran agar supaya bisa masuk. Dari situ bahkan ketika berpapasannya antara si Guy sama ayahnya Kakashi, dan ayahnya Guy di underestimate dengan Kakashi, tapi untungnya bapaknya Kakashi itu bijak dan bener-bener ngelihat value yang ada di Guy ketika melihat luka-luka yang ada di tangan dan kaki segala macam, lecet-lecet karena latihan yang luar biasa. Dari situ gua ngelihat ternyata Guy pun dididik sama Mike Todai tentang filosofi kerja keras. Bagaimana caranya lu harus tetap bernilai di depan banyak orang dan gak perlu harus takut atau malu dengan kekuatan lu. Pada akhirnya ya Guy harus bekerja lebih keras atau berlatih lebih keras daripada orang-orang lainnya dengan kekuatan ya taijutsunya aja gitu. Sedangkan orang-orang bisa Kekai Genkai lah, atau Genjutsu atau Ninjutsu, bahkan Kakashi bisa melakukan atau mempunyai teknik Sharingan yang sebenarnya dia nggak punya. Dari situ aku mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa dari Guy, yang bagaimana caranya kerja keras. Oke, gue bakal cerita sedikit aja tentang Guy yang mungkin teman-teman juga bisa bantu di komentar bawah apabila ada kekurangan dari gue, karena gue cuman ingat beberapa poin aja dan itu bisa jadi reduksi makna karena tidak full, tapi gue yakin core of value-nya ada. Oke, yang pertama, siapa yang nggak tahu kalau Guy kecil itu kan sangat erat sekali ya dengan ayahnya. Ketika Mike Todai yang dikenal sebagai ya The Eternal Genin, ninja yang rendah, yang oleh banyak orang dilihatnya juga aneh gitu,
apa sih cringe. Ya gue pribadi juga ngelihatnya cringe gitu, tapi ya dianggap remeh juga. Gimana nggak dianggap remeh, kelakuannya juga aneh gitu, bajunya aja kayak come on lah gitu. Sama orang juga kayaknya mempunyai penilaian yang sama. Tapi dibalik itu Mike Todai, yang disebut dengan ayahnya Guy itu, dia memberikan pelajaran yang sangat penting tentang arti kerja keras, tekad, dan tidak pernah menyerah. Artinya di situ ada nilai-nilai secara filosofis yang dimana itu menjadikan inti daripada filosofi hidupnya Guy. Menarik ya. Dari situ gue pikir latihan dan ketekunan seorang Guy itu selalu dibimbing, selalu diapik sama ayahnya. Dai mengerjakan mengajarkan Guy tentang 8 gerbang, tentang teknik berbahaya yang bisa memberikan kekuatan-kekuatan yang di luar batas kemampuan orang normal. Ya, Guy juga mudah sering merasa tertekan oleh keterbatasan itu dan pandangan rendah orang lain terhadap ayahnya. Tapi Dai itu selalu mendorongnya untuk tetap bersemangat dan terus berusaha lah semaksimal mungkin. Ya, singkat cerita, di dalam flashback itu diceritakan bahwasannya Dai harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Guy karena harus bertarung dengan 7 pendekar pedang Kirigakure yang mungkin bisa disebut dengan Seven Ninja Swordmen of the Mist. Dari situ pengorbanan ini memberikan dampak yang sangat besar pada Guy, memperkuat tekadnya untuk menjadi ninja yang kuat dan memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan oleh ayahnya. Dari situ gue pribadi belajar tentang gimana caranya disiplin dalam latihan, semangat apinya itu nggak boleh padam, nilai-nilai semangat juang yang selalu dikobarkan sama Dai itu selalu dipegang sama Guy. Itu terbukti ketika setiap pertarungan Guy selalu memberikan hal yang terbaik. Bahkan ketika melawan Kisame di awal-awal arc itu, Guy ketika bertemu dengan Kisame dan Itachi pun mengantisipasi buat Guy untuk berhati-hati, karena Itachi dulunya punya partner, gue lupa namanya, tapi partnernya itu salah satu orang yang melawan ayahnya si Guy. Ya siapa lagi kalau bukan Dai versus 7 pendekar pedang Kirigakure gitu. Itu salah satunya poin daripada kerja keras dan tekad gitu. Dan itu suatu hal yang luar biasa ketika Itachi yang disclaimer ke Kisame. Kita tahu Itachi bukan ninja yang sembarangan dengan segala pengorbanan dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada ketika ngelawan Kisame yang keluaran tentang Asakujaku. Kisame pun juga tidak sadar kalau misalnya Guy mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yang bahkan Kisame pun miss terhadap persepsi di dalam kepalanya tentang penilaian Guy. Ya singkat cerita ya, kalau kita ngomongin itu, Kisame kan keliru ketika dia mengeluarkan ninjutsu itu berbasiskan penyerapan chakra dari ninjutsu, seakan Kisame itu pasti bakal menang gitu, karena ninjutsu Kisame itu menyedot cakra kan, sedangkan cakra-cakra yang dikeluarkan sama Guy itu kan bukan ninjutsu tapi itu taijutsu. Dan pada akhirnya ya lu lihatlah ketika Kisame tewas kena Asakujaku atau Hirodora, ya lu lihat itu semua kan, kalau memang Guy dianggap remeh sama Kisame dan akhirnya Kisame juga yang mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini hal yang paling terdebes Guy lakukan ketika ngelawan Madara. Semua orang pasti bakal respect sama Guy. Bahkan Madara yang pada saat itu menjadi dewa ya, hampir kekuatannya mirip Kaguya, Madara pun respect dan menurunkan rasa kesombongan karena menurut Madara Guy itu berhasil menghibur. Dalam arti menghibur ya, kekuatan taijutsunya luar biasa. Bahkan di salah satu poin ya, Madara mengakui kalau Guy adalah orang pengguna taijutsu terhebat, dan pada akhirnya it's true, Madara hampir tewas. Madara banyak yang retak gitu badannya. Tapi yang kalau ngomongin yang itu ya, apes banget sih Guy itu ketika Sekizo-nya itu rilis, dia kesleo dikit gitu. Tulangnya crack gitu. Kalau nggak crack mungkin ceritanya akan lebih berbeda. Crack pak, karena kan si Guy itu kan berhasil memanfaatkan udara ya, tonjokan udara gitu, yang sehingga si Madaranya pun anjir bisa muter gini angin gitu dengan kekuatan taijutsunya itu. Nah dari situ
Gua ngerasa bahwasannya the real kerja keras, the real disiplin, the real lu punya karakter dan lu nggak mengunderestimate diri lu sendiri, ya lu bakal punya sebuah ciri khas yang nggak bisa nggak bisa diapa-apain gitu, sekalipun dewa pun respectful gitu sama lu. Bahkan gue ingat omongan Madara ketika berbicara sama Gai ketika dia tahu bahwasannya Gai bisa mengaktifkan gerbang terakhirnya atau cakra merahnya. Itu sebenarnya bukan cakra merah tapi darah dia nguap gitu. Madara bilang kalau misalnya memang tarian lu yang satu ini hebat, tetapi itu tidak akan lama seperti daun yang akan berguguran. Menarik di sini. Lalu Guy menjawab dalam bahasa yang sederhana, ya emang gue bakal berguguran. Daun gue daun musim semi gitu. Dan daun yang musim semi itu akan jatuh ke bawah dan menjadikan pupuk pohon itu untuk melahirkan daun-daun baru. Di situ gue anjing, itu bukti kalau misalnya Guy juga orangnya dalam gitu, orangnya bukan yang cuman kalau lu main ML mencet-mencet doang tuh enggak. Guy juga bisa tahu bener real di dalam kekuatan dia tuh sebenarnya gue tuh apa sih, kekuatan gue tuh kayak gimana sih. Dan lihat Kakashi pun kaget gitu, dan omongan-omongan ayahnya pun benar bahwasannya Guy akan menjadi salah satu rival buat Kakashi. Lihat, kebayang ketika misalnya pada saat itu Guy nggak datang dengan waktu yang tepat gitu, bisa bubuk gitu. Iya, gue sih, nah dari hal-hal seperti itu gue pengen ngingetin ke diri gue sendiri, mungkin teman-teman juga yang nonton video ini. Gue belajar dari Guy kalau misalnya yang namanya karakter itu penting. Bukan berarti pendidikan kognitif itu nggak penting, enggak, jangan kayak gitu gitu. Tapi yang pertama harus kita ketahui kan karakter, dimana kita tahu apa yang kita bisa, ya kita trust dengan kesana. Ya itu memang sangat sulit. Begitupun juga Guy juga sulit menjalani hari-harinya gitu, diledekin, dibilangin freak, dibilangin cacat, atau kayak semacam apa sih, cringe banget, nggak jelas gitu, muter-muter, lari-lari, maksa-maksa masuk akademik, sampai dilirik sama Hokage ketiga. Yaitu karena Guy percaya gitu kalau di dalam diri dia ada sebuah values yang berguna gitu buat lingkungannya. Dan ternyata benar-benar berguna kan ketika dia percaya, tapi memang tidak sebentar gitu, dan butuh waktu yang lama. Bahkan lu lihat aja latihannya keras banget kan, kadang jalannya pakai kaki, kadang dikit-dikit push up, bahkan lebih banyak push upnya. Ketika push up di yang pertama 100 dan push up pertama 100 itu gagal, dia malah membuat peraturan kembali push up yang kedua, yaitu push upnya lebih daripada 100. Itu kalau nggak punya tekad dan keras kepada diri sendiri itu nggak akan dapet. Ya artinya ya dia sadar gitu bahwasannya kalau diri dia itu tidak punya ninjutsu dan genjutsu kecuali taijutsu gitu. Dia punya satu trik yang dia harus dalemin gitu, dia punya satu skill yang harus dia dalemin gitu. Dan nyatanya ya semuanya diajarin juga gitu ke Rock Lee kan. Dan pada akhirnya ya Guy bisa menjadi salah satu rujukan, bisa jadi semacam sebuah senior yang bisa diceritakan tentang kerja kerasnya itu gitu di dalam serial Boruto ya kalau nggak salah ya. Ya itu aja sih guys, maksud gua dalam arti jangan ngerasa minder gitu. Guy aja bisa kerja keras gitu, bahkan pengen ngehancurin dewa sekalipun gitu. Bahkan gue pikir kalau misalnya lawannya Hokage sekalipun, Hokage-nya pun juga pada mati gitu, karena basisnya adalah fisik gitu. Dari situ banyak lah yang gue dapat ternyata ya, kalau misalnya kita ngelihat lebih dalam, bahwasannya ketika kita nggak punya kekuatan mind and mindnya kita maksud gue kayak kalau kita sadar kemampuan kita ada di body yang kuat, ya go ahead gitu. Bukan berarti tentang pikiran yang nggak dilatih ya, enggak, tapi lebih dominannya ke arah sana. Salah satu dipilih dan keduanya menjadi hal yang instrumen, yaitu tentang soul and mind. Itu kan dua poin yang yang tidak lebih dominan di Guy, kecuali dua poin itu menjadi hal yang pembantu untuk menguatkan bodinya gitu. Dari dia membuat peraturan sendiri, itu kan kekuatan pikiran dia. Terus juga menahan rasa malu tentang soul dan jiwanya, itu kan harus dilatih dan merujuk kepada body gitu. Di situ gue pikir, oh ternyata seperti ini ya, tentang apa yang disebut dengan kerja keras. Dan di situ gue respectful sama Guy. Dan bahkan cerita sedikit ya, kalau misalnya ngeliat dulu gue nonton itu, rasanya tuh gue nungguin banget
arc yang Madara sama Guy berubah menjadi Simon ya. Bahkan gue pengen kok cepet banget gitu apa arc itu habis gitu. Kalau gue pengen lagi ada ya. Dari situ itu aja sih guys yang pengen gue sampein dan ceritain ke diri gue sendiri untuk sebagai pengingat, dan mungkin teman-teman juga bisa mengingat kembali dan menginternalisasikan hal-hal yang sifatnya values, yang sifat-sifatnya karakter ke dalam diri kalian, agar supaya kalian tidak merasa tidak punya identitas dan malu. Nanti ujung-ujungnya nggak percaya diri. Kalau nggak percaya diri, ya kalian nggak bingung mau ngapain. Bahkan kalian bahkan akan tertinggal dengan apapun. Itu aja sih guys mungkin dari gua. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Gue yakin dari pembahasan gue ada yang kurangnya banyak banget, jadi gue minta tolong buat teman-teman buat isi di dalam komentar di bawah supaya gue juga bisa ingat kembali the real value yang ada di Guy ini apa. Karena sayang sekali kalau misalnya kita melupakan salah satu karakter ini. Nah, dia menceritakan tentang kerja keras dan disiplin dan terus bersemangat, dan satu, nggak kenal malu untuk dirinya sendiri. Mungkin itu aja, thank you for watching, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.